Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kuliah-kuliahan, ruang pelarian di mana tempat teman-teman belajar banyak hal. Di video kali ini kita akan membahas seputar cryptocurrency. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Cryptocurrency. Ini heboh, mulai heboh ya teman-teman beberapa waktu ini, terutama banyaknya koin-koin baru atau token-token baru yang muncul di Indonesia, terutama besutan-besutan artis di Indonesia. Ada beberapa, teman-teman tahu sendiri, bahkan beberapa di antaranya token itu sempat booming sekali dan mungkin sudah menghasilkan banyak sekali jutawan baru di Indonesia. Nah, apakah cryptocurrency ini adalah objek yang tepat untuk kita berinvestasi? Nah, itu menjadi pertanyaan yang besar ya teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman yang memutuskan untuk berinvestasi di cryptocurrency sudah tahu betul apa itu cryptocurrency, apa resikonya, dan apa keuntungannya. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu melakukan riset jika teman-teman memutuskan untuk join di dunia ini. Nah, di video ini saya akan sharing sedikit tentang cryptocurrency. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan awal untuk teman-teman pemula yang ingin dan akan bergabung di dunia ini. Nah, ini dari sebuah laman ya teman-teman di katadata.co.id. Di sini dijelaskan tentang cryptocurrency itu apa. Nah, kripto ini adalah istilah untuk sebuah alternatif di dunia investasi dan untuk pembayaran daring ya teman-teman. Kalau kita lihat sini, itu currency beberapa jenis, diantaranya meliputi Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum. Nah, dari segi definisi teman-teman, cryptocurrency ini disebut juga dengan mata uang digital. Nah, yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Nah, untuk pembayaran yang dapat ditukar dengan barang secara daring. Nah, untuk mendapatkan tentunya keuntungan. Nah, definisi tersebut dirangkum dalam buku Coin Search atau The Insider Guide to Crypto Trading oleh John Bettler. Nah, John Bettler ini teman-teman adalah pendiri coinsearch.com, yaitu mesin pencari untuk mata uang kripto. Nah, di dalam bukunya ini dijelaskan ya teman-teman bahwa kripto itu merupakan bentuk uang yang memiliki informasi digital dan terenkripsi dengan logaritma yang canggih. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk mengatur dan memantau pengumpulan dana transaksi lainnya secara daring. Nah, cryptocurrency ini teman-teman juga bisa digunakan seperti mata uang pada mata uang fiat seperti dolar ya teman-teman. Nah, tetapi perbedaan besarnya antara kripto dan mata uang fiat ini di mana kripto ini belum diatur sepenuhnya oleh bank manapun. Jadi tidak ada regulate yang resmi terkait cryptocurrency ini yang dikeluarkan oleh bank, termasuk di Indonesia, Bank Indonesia atau Bank Sentral Nasional kita. Nah, kalau di sini menurut surat Menko Perekonomian nomor 302 tahun 2018, aset kripto ini di Indonesia tetap dilarang sebagai pembayaran, teman-teman. Jadi kalau di kita sebagai alat pembayaran masih belum sah ya kripto ini, tapi sebagai alat investasi sudah boleh. Nah, itu juga seirama dengan fatwa MUI yang ada di Indonesia. Sebagai aset, cryptocurrency ini boleh, tetapi sebagai mata uang menjadi sesuatu yang diperdagangkan itu haram untuk status fatwanya. Nah, perdagangan kripto di Indonesia ini juga disetujui atau diawasi oleh Bapeti. Jadi aman sekali ya teman-teman untuk kita memilih investasi di dunia ini. Nah,
Sejarahnya teman-teman dari buku Cryptocurrency, Trading Guide Fundamental dan Technical Analysis for Crypto Thinker, ternyata kripto ini sudah ada sejak 1983. Nah, saat itu cryptographer David Cohn menciptakan alat kriptografi elektronik anonim yang disebut eCash. Nah, dari tahun 83 berkembang lagi hingga tahun 95. Muncul DigiCash namanya. Dibuat dan diimplementasikan sebagai bentuk awal pembayaran dalam bentuk kriptografi elektronik. Nah, menggunakan alat perangkat lunak dan terenkripsi untuk menarik nota dari bank. Itu di tahun 95. Satu tahun setelahnya, tepat di tahun 96, Laurie Low atau Susan Sabat dan Jerry Solinas merilis artikel yang berjudul How to Make a Mint the Cryptography of Anonymous Electronic Cash. Nah, di sini tulisan ini menjelaskan tentang sistem dari cryptocurrency itu seperti apa. Nah, nanti kita ada waktu kita akan bahas video terkait artikel ini secara mendalam. Kemudian 2 tahun setelahnya, pada tahun 98 teman-teman, Welde mempublikasikan B-Money, yaitu sistem cash elektronik yang terdistribusi secara anonim. Kemudian terus berkembang cryptocurrency ini sampai dengan tahun 2009. Nah, inilah yang disebut-sebut sebagai penemu dari Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Nah, ini masih anonim ya teman-teman ya, nama samaran. Sampai dengan sekarang pun siapa dia Satoshi ini belum diketahui persis siapa kira-kira orangnya. Terkait rumor itu sudah banyak sekali ya, teman-teman bisa cek sendiri rumornya. Nah, kemudian Satoshi ini menciptakan Bitcoin yang menggunakan fungsi SHA-256 kriptografi sebagai bukti skema kerja. Nah, berdasarkan buku Bitcoin, Blockchain dan Cryptocurrency A Complete Guide, setelah membuktikan skema kerjanya itu, Satoshi mengirim Bitcoin kepada Hal Finney, sesama penggemar kriptografi. Transaksi tersebut sukses dan fenomena Bitcoin mulai dikenal oleh masyarakat sejak saat itu, tahun 2009. Nah, untuk di Indonesia sendiri mulai booming itu sekitar tahun 2017, 2018 dan sangat-sangat booming itu sejak tahun 2021. Nah, boleh dikoreksi saya. Nah, tahun 2021 itu mulai banyak bermunculan para investment atau investor atau trader cryptocurrency. Nah, teman-teman, itu sekilas tentang cryptocurrency. Nah, apakah cryptocurrency ini cocok untuk menjadi alat investasi? Kalau menurut saya, kripto ini dapat menjadi satu alternatif alat investasi atau ya alat diversifikasi investasi kita lah ya. Selain emas, tanah dan lain-lain. Nah, cryptocurrency ini atau kripto ini boleh untuk kita jadikan alternatif. Tapi ingat teman-teman, selalu riset ketika untuk memilih token atau koin investasi teman-teman. Dan jangan terbawa istilahnya itu FOMO, membeli di harga yang tinggi kemudian telat untuk menjualnya, sehingga istilah kita itu nyangkut gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, jika teman-teman memiliki keinginan untuk berinvestasi di kripto ini, maka selalu lakukan riset. Nah, cari-cari dulu mana token ataupun token dan koin yang memiliki fundamental yang bagus. Nah, saat ini ada 3 yang fundamentalnya bagus, sangat bagus malah, Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Dan selalu gunakan dana dingin teman-teman untuk investasi. Nah, namanya juga investasi ya teman-teman. Kalau bisa disisihkan dari misalnya gaji pokok kita, gaji pokok 3 juta misalnya, ambillah 10% dari 3 juta, itu memang untuk investasi, bukan untuk dana-dana yang kita gunakan sehari-hari. Karena kenapa teman-teman, investasi di kripto ini volatilenya sangat tinggi, artinya pergerakannya sangat cepat, bisa naik dalam hitungan jam, bisa juga turun habis dalam hitungan jam. Jadi sangat-sangat berisiko.
volatilnya tinggi. Ya, seperti prinsip investasi lah ya, high risk dan high return. Demikian teman-teman penjelasan saya mengenai cryptocurrency. Mudah-mudahan membantu dan menjawab keingintahuan teman-teman. Dan jangan lupa selalu lakukan due research ketika teman-teman memilih untuk berinvestasi di cryptocurrency. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan share agar yang lain bisa tahu. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya.